Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari, kita bertemu lagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, dan saya akan pimpin kita untuk doa permulaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Kami dapat bersama-sama berdiam merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan. Bantulah kami supaya kami dapat betul-betul memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir, yang mendengar. Kami juga serahkan waktu ini dalam pimpinan kekuasaan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita angkatkan pujian kita dengan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada peluang atau kesempatan untuk mendengar sebahagian daripada firman-Nya. Teks hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan tema kita hari ini, panggilan Allah. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab kita, tajuk besar dia adalah Abram dipanggil oleh Allah. Jadi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang panggilan Allah dalam kehidupan kita. Mari saya bacakan teks hari ini. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Abram, tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah bapakmu. Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberi engkau keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu termasyhur, sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Ayat keempat dan kelima, Abram berumur 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran. Menurut perintah Tuhan kepadanya,
Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan membawa semua harta benda serta hamba yang diperoleh mereka di Haran. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, tema kita untuk hari ini adalah panggilan Allah. Nah, saudara-saudari, sebelum kita melihat kepada teks hari ini, mari kita belajar dulu tentang keturunan Abram. Jadi Abram adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Dan kita akan lihat senarai keturunan bagi Abram ini. Sem, bermula dari Sem, anak kepada Noh. Sem mempunyai banyak anak dan salah seorangnya ialah Arpaksad. Arpaksad mendapatkan seorang anak lelaki bernama Selah. Dan Selah mempunyai anak bernama Peleg. Peleg mempunyai anak bernama Reu. Reu mempunyai anak bernama Nahor. Dan Nahor mempunyai anak bernama Terah. Dan Terah ialah bapa kepada Abram, Nahor dan Haran. Jadi Terah ialah bapa kepada Abram. Selepas Terah meninggal dunia di Haran, kita melihat bagaimana Allah memanggil Abram. Dan ini adalah perintah baru sesuai dengan yang sebelumnya. Di mana sebelumnya Terah bersama dengan Abram, Lot dan Sarai meninggalkan kota Ur, atau yang lebih dikenali dengan nama Ur Kasdim. Mereka meninggalkan Ur dan mahu ke Kanaan, tetapi setibanya di Haran mereka menetap di sana. Kemudian dalam bab 12 kita melihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Abram untuk dia meninggalkan negeri, keluarga, rumahnya. Kesimpulannya, panggilan ini diberikan sebelum Abram menetap di Haran lagi, yaitu masa mereka masih di Ur Kasdim. Jadi mari kita lihat ayat yang pertama tentang panggilan Allah kepada Abram. Allah berfirman kepada Abram untuk dia pergi meninggalkan, yang pertama meninggalkan negeri dia. Negeri yang sangat besar atau luas. Dia harus tinggalkan negerinya sendiri. Jadi saudara-saudari, seandainya kita diminta untuk meninggalkan negeri kelahiran kita, bagaimana perasaan kita? Selalu kita dengar orang mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Jadi saudara-saudari, selain daripada meninggalkan negerinya, Allah juga berfirman kepada Abram untuk dia pergi meninggalkan keluarganya, yaitu orang yang terdekat dengan Abram. Dia perlu meninggalkan sanak saudaranya, dengan arti kata yang lain meninggalkan orang kampungnya. Jadi saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, seandainya kita diminta untuk meninggalkan negeri kelahiran keluarga kita, bagaimana perasaan kita? Mungkin kita merasa sedih, kita risau, kita tidak akan biasa di tempat baru. Tapi ini yang difirmankan Allah kepada Abram. Selain daripada meninggalkan negeri keluarga, Allah juga berfirman kepada Abram untuk dia pergi atau meninggalkan rumah bapaknya. Nah, ini yang paling terdekat dengan dia. Dia perlu meninggalkan tempat kediamannya dan pergi ke tempat yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Tidak ada gambaran atau penyataan yang jelas tentang tempat yang harus dia tujui. Tapi Tuhanlah yang akan menuntun Abram untuk pergi ke tempat yang Allah perintahkan atau firmankan untuk dia pergi. Jadi saudara-saudari, daripada ayat pertama ini kita lihat bahwa panggilan itu bukan hanya memanggil, tetapi pasti ada kehendak atau misi Tuhan untuk kita lakukan. Dengan arti kata yang lain, ketika Tuhan memanggil kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Dia mau menggunakan kita sebagai alatnya untuk melaksanakan pekerjaannya.
Dipanggil artinya kita akan dipakai oleh Tuhan. Panggilan juga berkaitan dengan persiapan atau bagaimana akhirnya kita menyahut atau meresponi panggilan itu. Bila kita dipanggil secara tidak langsung, kita perlu membuat persiapan. Dan bila kita dipanggil, kita juga perlu meresponi sama ada iya atau tidak. Nah, begitu juga dengan panggilan keselamatan bagi kita, yaitu tentang penyelamatan. Kita yang sudah diselamatkan ini, kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama sepatutnya. Kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita yang lalu dan memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Inilah panggilan keselamatan bagi kita. Jadi ketika Allah memanggil kita, mau menyelamatkan kita, bagaimana respon kita? Adakah kita menjawab iya? Selain itu, saudara-saudari, dalam ayat 2 kita melihat Tuhan tidak hanya memanggil, tapi Dia juga mengatakan, "Aku akan memberi engkau keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi satu bangsa yang besar." Tuhan bukan saja memanggil Abram, tapi juga memberkati dia. Dia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui Abram akan ada lebih banyak bangsa yang dibangunkan. Dan kita lihat lagi dalam ayat 2, "Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu termasyhur, sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa." Inilah berkat bagi Abram, ya. Dan ada juga berkat lain. Kalau kita lihat dalam ayat 18, Allah menjanjikan seorang anak lelaki bagi dia. Ya, ini kita boleh lihat dalam ayat bab 18. Dan menjadikan namamu termasyhur. Inilah berkat atau janji Tuhan kepada dia. Allah akan menjadikannya bangsa yang besar dan demikian membuat namanya besar. Dan dia disebut Bapa segala bangsa. Setiap kali orang bertanya kepada kita, siapa Bapa segala bangsa atau Bapa leluhur, pasti kita menjawab Abram. Dengan arti kata yang lain, melalui dia akan banyak anak-anak rohani yang dihasilkan. Jadi saudara-saudari, sebelum saya lanjut kepada ayat ketiga dan keempat, mari kita sama renung pikirkan tentang panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Saya berikan satu contoh tentang panggilan Allah ini. Ketika Allah memanggil kita untuk melayani, bagaimana kita meresponi panggilan Allah ini? Adakah kita mempersiapkan diri, siap untuk dipakai? Atau kita masih berpikir lagi? Banyak yang kita pikir, banyak yang kita risaukan. Ketika hamba Tuhan atau kepimpinan gereja meminta kita untuk melayani, kita khawatir kita tidak dapat memberi yang terbaik, kita khawatir kita tidak pandai, kita khawatir kita tidak dapat memberi masa ataupun meluangkan masa ataupun ikut serta dalam pelayanan. Jadi saudara-saudari, itu yang selalu menjadi penghalang bagi kita. Mari kita sama-sama belajar melalui tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka dipanggil, mereka siap untuk dipakai Tuhan. Dan demikian juga dengan kita sepatutnya. Ketika kita dipanggil, marilah kita sama meresponi Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, inilah aku. Utuslah aku." Selebihnya, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita. Bukan soal setinggi mana kita belajar, bukan soal berapa banyak talenta yang kita ada, tapi soal bagaimana hati kita, hidup kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan Tuhan atau kerja Tuhan. Sekian saja renungan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di syurga, kami bersyukur Tuhan,
karena Engkau memilih kami, memakai kami untuk melakukan pelayanan-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami mendengarkan panggilan Tuhan, siap melangkah untuk dipakai oleh Tuhan, baik dalam pelayanan, pekerjaan, dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur karena kami diberikan peluang untuk melayani. Kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja renungan kita untuk hari ini. Esok kita akan sambung lagi dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tuhan memberkati.